Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Pendampingan guru penggerak kata-kata satu Beda ya, biasanya kayak di kelas atau di sekolah. Good. Pendampingan individu. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi tentang pikiran-pikiran kita terhadap murid ya, bahwa tadi disampaikan oleh Bu Esti bahwa menurut Jajar Dewan sekolah Islami, terutama kita pasti mengutamakan tentang budaya Islami. Yang pertama tentang ketuhanan Yang Maha Esa, mungkin yang kedua saling menghormati, ketiga saling bertegur sapa dimanapun. 2,000 years later. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Das Aprianto. Yang kami hormati Bapak Heri, pendamping guru penggerak dari Balai Guru Penggerak Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu sekalian peserta diskusi dan anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di laboratorium IPA ini dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut dari guru penggerak rekan kita Bapak Yusuf Amin yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri. Jadi jelasnya pendamping guru penggerak Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Wakil Pak Iskandar dan Pak Ucup. Bapak pusat segala macam nggak ada gunanya. Hanya sekertas lembar aja saya pandang-pandang, itu Pak Sigit itu wakil kurikulum saya itu. Pak Sigit gimana masuk guru intilah Pak Sigit, setiap saya pandang-pandang Pak katanya itu apa namanya itu sertifikat itu tetap kertas. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Supriyanto selaku Kepala Sekolah SMA 16 Bandar Lampung, kemudian yang saya hormati juga Pak Iskandar yang telah membantu acara kita pada hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan CGP saya Bapak Yusuf Amin, kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu rekan Dewan Guru SMA 16 yang berkenan hadir pada hari ini. Dan tidak lupa yang saya banggakan anak-anak peserta didik dari SMA 16 yang pada hari ini berkesempatan hadir dan menjadi responden dalam rangka sesi diskusi pendamping individu saya kepada Pak Ucup selaku CGP Angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana kita pada siang hari ini bisa berkenan hadir bersama-sama dalam ruangan laboratorium yang sudah maju abad 21 kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam tentu tidak
kita lupakan kepada suri taulan kita, contoh terbaik bagi umat manusia yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita semua yang hadir pada hari ini di ruang ini bisa mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Informasi bahwa hari ini sengaja memang saya datang ke SMA 16 karena sudah diagendakan di antara saya dan beberapa rekan CGP termasuk dalam kelompok saya untuk melakukan pendampingan individu yang kedua. Nah, pada hari Senin ini kebetulan jadwal saya ke SMA 16 pendampingan individu dengan Tausuf. Pada prosesnya, pendampingan individu ini adalah mendiskusikan kegiatan atau program-program yang akan dijalankan oleh Pak Ucup ke depannya, dan terutama menyelaraskan dengan visi sekolah. Jadi nanti Pak Ucup akan memaparkan terkait dengan diskusi kita hari ini. Saya dalam kapasitas mendampingi Pak Ucup selaku pengajar praktik. Kemudian juga untuk kelengkapan dokumen, tentu nanti rekan sejawat 5 orang yang sudah ditunjuk oleh Pak Ucup dan peserta didik 5 orang juga yang telah dipilih oleh Pak Ucup untuk mengisi borang atau asesmen, dan saya mohon untuk dijawab sesuai dengan keadaan sebenarnya atau dijawab dengan sejujurnya kondisi yang dialami berdasarkan pertanyaan di borang tersebut. Kemudian saya jelaskan secara teknis di bagian akhir atau di lembar terakhir dari borang yang Bapak Ibu dan anak sekalian terima, itu kan tidak ada tanda tangan. Jadi silakan dilengkapi di bawah, dituliskan Bandar Lampung 6 Februari 2023, responden, nama Bapak Ibu dan murid sekalian sesuai dengan borangnya. Kemudian sebelah kiri dari tangan Bapak Ibu sekalian nama Ucup. Begitu. Kemudian Pak Kepala Sekolah tadi telah menyampaikan terkait dengan perjalanan guru penggerak. Memang kalau di regulasi yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Mas Menteri itu memang telah mengeluarkan bahwa lulusan guru penggerak ini memang dipersiapkan untuk pemimpin pembelajaran di sekolah. Nah, saya akan ambil contoh saya sendiri bahwa saya sendiri lulusan guru penggerak angkatan kedua atau angkatan pertama di Bandar Lampung, dan setelah kami lulus, kami diseleksi dan terpilih, saya sendiri menjadi kepala sekolah di Batu Kutuk. Dan tidak terlepas kemungkinan, artinya meskipun kita tidak menjadi pemimpin atau kepala sekolah di sekolah-sekolah Bandar Lampung ini, tetapi kita tidak melepaskan betapa pentingnya kita belajar bersama-sama, berkolaborasi dengan guru-guru dengan berbagai tingkatan sekota Bandar Lampung. Mungkin itu Pak. Poin pentingnya kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, belajar terus baik itu daring maupun luring dengan guru-guru se-Bandar Lampung. Guru-gurunya pun berjenjang, ada guru TK, SD, SMP, dan SMA. Bahkan di kelompok kami juga ada guru dari SLB, sekolah luar biasa. Jadi itu bisa kita saling berbagi, bisa berdiskusi terkait dengan praktik baik, tentunya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka yang tadi Pak Kepala Sekolah telah sampaikan. Memang benar kita kewalahan ya ketika menerapkan IKM ketemu di proyek di P5-nya. Nah gitu ya. Itu mau tidak mau karena P5 tersebut merupakan elemen penting yang harus ada dalam penerapan kurikulum merdeka. Dan kita selanjutnya akan mengadakan diskusi sederhana terkait dengan penyelarasan program guru penggerak dengan visi misi. Nah, sebelumnya mungkin nanti kita akan mengecek lagi visi misi di sekolah kita. Kemudian apabila visi misi itu menurut Bapak Ibu dan anak-anak sekalian masih relevan, nanti kita akan memakai visi misi itu. Kalau memang tidak, mungkin suatu saat kita akan mengadakan agenda untuk penyusunan visi misi yang terbaru sehingga update, sehingga sesuai dengan zamannya, sehingga itu bisa mengakomodir keinginan dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik orang tua, siswa, guru maupun pengguna lulusan kita, sehingga nanti didapatkan sebuah visi misi yang update, yang mengakomodir, dan itu bisa menjadi tujuan dari seluruh kegiatan yang ada di sekolah ini. Jadi
sebelumnya sudah saya share di grup komunitas dari anak-anak yang dari sini terkait beberapa pertanyaan pemantik yang kita inginkan bagaimana sih apa yang kita inginkan ya dengan siswa kita, dengan lulusan kita, sehingga nanti dari situ kita akan menyelaraskan dengan visi-misi kita, karena beberapa kali di rapat kita melihat visi-misi itu masih belum mengakomodir semua kayak gitu. Jadi kita sekalian dalam agenda SDM visi-misi senang, sehingga nanti dari guru penggerak ini juga ikut andil dalam pembentukan visi-misi sehingga sesuai dengan visi dari pendidikan nasional dan visi dari sekolah kita SMA 16. Seharusnya bisa kita jawab dengan mudah kalau visi-misi kita jelas gitu ya. Nah, saya akan mencoba mencari dulu visi ke pendidikan. Oke, di situ ada beberapa pertanyaan yang kita coba jawab bersama-sama sehingga nanti akan tersusun sebuah cita-cita yang ingin kita capai dari siswa kita. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang ini jujur, berprestasi, apa lagi? Sekolah. Mungkin saya juga mau bertanya dengan Bapak narasumber berkaitan dengan penentuan visi-misi ini. Sebuah sekolah atau lembaga pendidikan jelas memiliki ciri khas, Pak. Ciri khas satu yaitu logo sekolah, logo sekolah. Nah, untuk teman-teman, kebetulan logo sekolah kita ini sudah ada di situ, bahasanya adalah religius, kreatif dan smart. Religius, kreatif dan smart. Kalau kita sandingkan dengan kesepakatan kita visi ini gitu loh, apakah sudah sepakat dengan artinya sebahasa, setujuan dengan yang ada di logo kita. Nah, gitu yang ada di logo kita. Logo kita di situ tertulis religius, kreatif dan smart. Nah, mohon untuk ini mungkin untuk kita ketok palu bahwa itu akan menjadi visi. Saya terpikirkan kenapa tidak memunculkan, karena di sini ada kata gaya saing, kenapa tidak memunculkan apa era 4.0, nah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini belum ketuk palu, jadi bisa dirumuskan lebih matang dan mungkin pada saat rapat bulanan atau rapat rutin bulanan yang melibatkan semua komponen di sekolah SMA 16 ini bisa lebih padu lagi untuk merumuskan visi. Jadi istilahnya ini bayangan dulu Pak ya, draft dulu, nanti biar ketuk palunya pada saat secara internal seluruh pemangku kepentingan, guru dan sebagainya di SMA 16 ini bisa mewujudkan itu semua. Begitu Pak. Pak Ustaz, ada tambahan mungkin ya? 2,000 years later. Banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Ya, Bu. Terima kasih yang saya hormati Bapak pendamping pengajar praktek guru penggerak angkatan ke-7 ya. Bapak Heri Rizdianto, ya. Orang Lampung yang nama Jawa. Bapak Ibu sekalian dan anu sekalian, marilah tentunya kita bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini kita berkumpul di ruangan perpustakaan SMA di Kota Lampung dalam rangka pendampingan guru penggerak angkatan ke-7 di SMA yang kita cintai. Perlu diketahui untuk angkatan ke-7 SMA Negeri 1 ada 3 guru penggerak, yaitu Bapak Andre Hariwibowo, kemudian Bapak Supandi, dan Pak yang 3 ya, Bu Nani Suryani. Masih di kelas ya. Nah, tentunya sebagai pimpinan saya sangat bersyukur dan mendorong kepada guru-guru calon guru penggerak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dalam proses guru penggerak dengan sebaik-baiknya, dengan harapan tentunya tadi Pak Andri sudah menyampaikan, yang pertama bagi guru itu sendiri tentunya untuk meningkatkan kompetensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Ya, Pun. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung, yang saya banggakan Mas Andre selaku CGP, ada pendidikan guru Kota Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang pada hari ini berkesempatan untuk menjadi responden dalam rangka pendampingan individu yang kedua saya kepada Mas Andre. Kemudian yang saya banggakan dan yang saya cintai, anak-anak murid kelas 11, kelas 10 tadi sebagian, yang pada hari ini juga bersedia diundang Mas Andre, Pak Gurunya, untuk menjadi responden selaku peserta didik di SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari yang cerah ini bisa bersama-sama berkumpul di ruang perpustakaan yang menurut saya ini sudah 7 abad yang berkumpul. Ruang perpustakaan yang modern dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa bersama-sama hadir untuk memenuhi undangan ataupun permintaan dari Mas Andre selaku CGP. Kalau teriring salam, marilah kita saling agukan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik bagi manusia yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersama beliau, insyaallah kita yang berada di ruang ini bisa mendapat syafaatnya di yang akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, serta murid sekalian yang saya banggakan, sekedar informasi bahwa pada hari ini memang sudah diagendakan antara saya dengan kelompok CGP. Hari Rabu ini adalah pendampingan individu saya yang kedua dengan Mas Andre. Kemudian pada pendampingan individu ini yang kedua ini memang menghadirkan kepala sekolah, kemudian minimal 5 orang guru dan minimal 5 orang peserta didik. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan penilaian dan mengisi angket atau borang yang telah Mas Andre bagikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Dan saya harapkan tentu dalam pengisian ini Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan anak-anak untuk mengisi dalam penuh kejujuran dan apa adanya. Kemudian secara teknis di bagian akhir lembar tersebut tidak ada form tanda tangan, jadi nanti mohon untuk ditandatangani, diberikan tempat tanggal Bandar Lampung
8 Februari 2023 begitu. Kemudian dituliskan responden, murid atau Bapak Ibu guru, tanda tangan dan nama jelas. Selanjutnya setelah mengisi responden, kemudian Bapak Ibu guru akan diajak oleh Mas Andre berdiskusi ringan, berdiskusi santai tentang prakarsa perubahan sekolah yang belum, yang akan, dan selanjutnya terkait dengan program-program Mas Andre di Sekolah SMA Negeri 1 Marambakung ini selaku calon guru penggerak. Terkait dengan prakarsa perubahan sekolah ini, tentu Mas Andre akan menyelaraskan dengan visi Sekolah SMA Negeri 1 Marambakung sendiri. Dan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama-sama antara kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan murid sekalian terkait dengan prakarsa perubahan sekolah dan menyelaraskan visi dari sekolah ini. Kemudian Bapak Ibu guru, kemudian mungkin di sesi akhir kita bisa mendokumentasikan semua kegiatan aktivitas kita. Mumpung harus ada Bapak Kepala Sekolah, saya harapkan nanti juga bisa menyertai atau membersamai jika memang tidak ada halangan ataupun agenda yang lain. Dan Mas Andre, saya tentu berharap apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi menjadi PR sendiri bagi Mas Andre untuk mengimbaskan atau membagikan pengalaman pengetahuan terkait dengan perjalanan Mas Andre yang sudah kurang lebih 3 bulan ini, 3 bulan, 4 bulan, karena kemarin 1 bulan itu ada jeda. Jadi tinggal setengah perjalanan lagi Mas Andre akan menamatkan atau menyelesaikan pendidikan guru perak angkatan 7 di Kota Bandar Lampung ini. Tentu harapan saya yang terakhir adalah dukungan dan semangat khususnya dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian serta murid-murid dari Mas Andre umumnya di SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini untuk senantiasa memberikan semangat, support dan motivasi kepada Mas Andre selaku TGP, karena tadi disampaikan Mas Kepala Sekolah tadi bahwa di SMA 1 ini ada beberapa orang, ada 3 orang ya. Ada 3 orang, tentu ini merupakan suatu pencapaian terbaik di SMA 1 Bandar Lampung sendiri. Kemudian tentu juga saya mengharapkan Mas Andre untuk tidak sungkan-sungkan berbagi ilmu, pengetahuan terkait apa yang telah didapatkan, baik itu ilmu yang didapatkan secara daring dengan ibu fasilitator ataupun secara luring dengan kami para pengajar praktik dan pada saat-saat lokakarya yang telah dilaksanakan. Secara informasi Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu sekalian bahwa di hari Sabtu nanti Mas Andre akan melaksanakan lokakarya dengan seluruh calon guru penggerak dan kami pengajar praktik. Tempat dan lokasinya mungkin akan diinformasikan saya kepada Mas Andre lebih lanjut, dan apabila ada agenda Mas Andre di sekolah ini kali ini dalam saya mengizinkan kepada Pak Kepala Sekolah untuk memberikan izin Mas Andre mengikuti kegiatan lokakarya pada hari Sabtu yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila berkenan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2000 years later. Pak Bipun. Ya, Bu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih pada kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini adalah tentang forum diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Barbara Nunung Ika Titiati SSMM akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan kita akan dibuka oleh Bapak Heri Rizdianto SPD selaku pendamping praktek saya dan juga kepala sekolah dari SD Negeri 2 Batu Kutu. Kepada Bapak Heri, kami persilahkan.
kasih Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya saya sampaikan salam selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian yang saya banggakan. Adapun kegiatan pada hari ini adalah pendampingan individu yang kedua antara saya dengan Ika selaku calon penggerak angkatan 7 Kota Padang. Memang sudah kami agendakan jauh-jauh hari sebelumnya, dan hari ini merupakan tempat agenda saya mendampingi individu kepada Ika. Kemudian Bapak Ibu semua, sekedar informasi bahwa dalam pendampingan individu yang kedua ini memang menghadirkan 5 orang rekan sejawat dari Ika di sekolah SPS Akhirus ini, kemudian 5 orang peserta didik dan kepala sekolah tentunya. Dan nanti pada bagian setelah Pak Ika menyampaikan terkait dengan inisiatif atau pemangkasan perubahan yang telah Pak Ika dan akan dilaksanakan terkait dengan program sebagai penggerak di SPS Lampung, akan ada pengisian borang atau asesmen yang telah dibagikan oleh Pak Ika sebelumnya. Jadi saya harapkan tentunya pengisian borang baik kapasitas sebagai teman sejawat atau rekan sejawat atau kapasitas sebagai murid dari Mbak Ika sendiri, itu saya harapkan untuk mengisi dengan keadaan atau realita yang Bapak Ibu guru dan sekalian alami, artinya diisi dengan penuh kejujuran. Kemudian tentu dalam penyampaian visi sebagai seorang guru penggerak, juga inisiatif atau prakarsa perubahan yang akan Mbak Ika laksanakan, tentu nanti akan menjelaskan dengan visi sekolah di SPS Akhirus Kota Padang ini. Apa saja poin-poin yang bisa disampaikan dan apa saja yang menjadi prakarsa perubahan tentunya untuk melancarkan ataupun menuntaskan program dari Bu Ika selaku calon penggerak angkatan 7 Kota Padang. Terakhir pesan saya kepada Bapak Ibu, kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Dewan Guru SPS Akhirus Kota Lampung dan terutama Ibu Kepala Sekolah yang tadi sudah menghubungi saya dalam penyambutan ataupun penerimaan saya untuk melakukan pendampingan individu pada hari ini. Dan kemudian saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama saya mendampingi Mbak Ika pada hari ini dan mungkin beberapa momen ke depan juga saya melakukan beberapa ketiga dan seterusnya ada tindak pola atau tutur kata saya berkenan mohon dimaafkan. Kemudian yang paling penting adalah tentu saya harapkan dukungan stakeholder di SPS Akhirus Kota Lampung ini untuk menyemangati, mensupport dan memberikan motivasi penuh kepada Pak Ika khususnya dan rekan-rekan yang ikut serta dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7. Saya lihat ada Bu Felicia juga mengikuti guru penggerak untuk diberikan motivasi agar jika semangatnya sudah kendur bisa bangkit kembali untuk meneruskan program pendidikan guru penggerak. Yang tidak kalah penting adalah agar semua guru-guru ataupun yang bisa mendaftar di angkatan berikutnya, tadi saya sampaikan kepada Pak Ika untuk berbagi praktik baik, kemudian bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan yang ada di SPS Kota Lampung ini agar serta-merta ataupun bersama-sama mendaftar. Memang tidak terbatas usia, dibatasi memang 50 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan untuk mendaftar, ayo mendaftar. Bagaimana kita bisa merasakan bersama-sama dalam pendidikan guru penggerak yang memang merupakan sangat bagus. Saya sendiri contohnya setelah lulus di angkatan kedua, kemudian berlanjut ke pengajar praktik di angkatan kedua ini. Jadi jika ada beberapa orang guru di satu instansi satu sekolah menjadi guru penggerak, tentu program-program yang telah dicanangkan, yang telah didiskusikan, yang telah disepakati tentu bisa berjalan dengan baik. Kedepannya tentu sekolah-sekolah yang memiliki beberapa orang rekan guru penggerak bisa menjadi sebuah percontohan sebagai sekolah penggerak. Jadi diharapkan tentu semua program pemerintah melalui Kemendikbud ini bisa kita manfaatkan, bisa kita berdaya-gunakan agar kita bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya pada murid-murid kita sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Mungkin Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri yang sudah membantu kami, membimbing kami selaku calon guru penggerak dan juga sudah berkenan hadir untuk acara kami pada hari ini. Bapak Ibu, untuk tema
dan sekolah. Tapi sebelumnya saya akan memberikan salam dulu. Salam HK3P. Humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Siapa kita? Sampelius. Sampelius. Humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Yes, yes, yes. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat bersukacita atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga forum diskusi kita pada hari ini membawa dampak manfaat yang positif untuk kita semua. Jadi nanti kita sifatnya di sini berdiskusi santai untuk sekolah kita bersama-sama mencari kira-kira apa yang sesuai, kira-kira apa yang perlu ditambahkan ya. Kita akan melihat visi dan misi juga dari sekolah kita. Nah, berikut ini adalah susunan acara kegiatan kita hari ini. Tadi pembukaan sudah disampaikan oleh Bapak Heri, lalu pengantar tujuan diskusi juga sudah disampaikan. Nah, di sini acara berikutnya adalah merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Lalu acara yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan acara yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan setelah itu yang terakhir penutup ya Bapak Ibu. Kita akan lihat di sini ada puisi Bapak Ibu. Ada puisi dari Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan membacakan puisi dari Ki Hajar Dewantara karena memang ini puisinya juga baru ya, baru kami dengar ya Bapak. Jadi nanti kita baca bersama-sama ya. Puisi karya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Klesia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Klesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Kita resapi maknanya dalam ya. Di sini sangat dalam ya Bu ya. Ya, kita benar-benar merasa semua yang ada di bumi Indonesia itu ada dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu renungkan lagi di rumah, di sela-sela waktu senggang Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini untuk kegiatan yang berikutnya adalah diskusi ya Bapak Ibu.
akan diskusi bersama. Saya sudah bagikan untuk lembar diskusinya. Di sini kita akan lihat ada kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita lihat kalimat apa saja yang akan kita bahas. Kalimat pertama, kita memimpikan murid-murid yang, nah ini saya minta Bapak Ibu membantu mengisi dari lembar yang kemarin sudah saya bagikan ya. Nah ini, lalu di sini juga kita akan lihat di berikutnya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Ini jawaban dari saya. Silakan Bapak Ibu bisa menambahkan. Di sini saya menjawab. Ini jawaban dari saya. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, serta selalu berinovasi dan memiliki profil pelajar Pancasila. Monggo Bapak Ibu, kira-kira apa yang mau ditambahkan? Silakan. Di sini profil pelajar Pancasila kita sudah tahu ya Bapak Ibu, ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu juga ada bernalar kritis, berkebinekaan global, ya. Lalu ada gotong royong, mandiri, kreatif, ya. Nah di situ profil pelajar Pancasila. Nah kira-kira apa nih yang Bapak Ibu mau tambahkan di sini? Monggo silakan. Nanti akan ditambahkan di sini. Ini yang dari saya ya, religius. Oh iya, religius. Jadi kita tambahkan siswa yang memiliki religiusitas ya, religiusitas tinggi pastinya ya Bu. Siswa yang memiliki religiusitas yang tinggi. Untuk yang nomor satu ya, sudah ditambahkan. Oke, di escape dulu. Di sini, lihat ya. Di sini. Lalu ada lagi kebinekaan global. Berkebinekaan global ya, ya benar. Sama dengan yang ini ya Bu ya, yang profil pelajar Pancasila ya, berkebinekaan global. Terima kasih Bu Ani. Sudah ya, berkebinekaan global. Ada lagi Ibu? Bu Yustin, monggo. Siswa yang bisa belajar dengan gembira. Wah, semangat. Siswa yang belajar dengan gembira, semangat. Sukacita ya Bu ya. Tidak terpaksa. Oh, tidak merasa tertekan. Jadi siswa tidak merasa dirinya hanya sebuah kewajiban yang hanya kewajiban saja. Kewajiban belajar saja gitu ya Bu ya. Oh, menikmati. Jadi siswa yang bersukacita, yang senang, gembira dalam mengikuti pembelajaran. Jadi apapun yang diberikan sekecil apapun pasti masuk kalau siswa happy. Seberat apapun ya pasti. Jadi rasanya ringan kalau happy ya Bu ya. Mimpi dari Bu Yus ya. Oh iya, mimpi dari Bu Yus ya. Ya kita boleh bermimpi setinggi-tingginya ya Pak. Ya, ada lagi Pak Didi? Kreatif udah Bu ya. Kreatif sudah. Ya, masuk dalam profil Pancasila, pelajar Pancasila. Melek teknologi. Oke, terima kasih Pak Anu. Ya, siswa yang melek teknologi. Ada lagi Bu Siska? Kalau saya itu sebetulnya malah pengen murid-murid saya itu bisa berwirausaha. Oh, berwirausaha. Mindset kita itu kan sekarang selalu selesai itu cari kerja. Nah, saya pengennya murid saya itu bukan cari kerja, menciptakan tapi mereka yang menciptakan kerja. Oke. Jadi boleh ditambahkan nanti di bawah sini adalah siswa yang mampu berwirausaha. Itu ada dalam pilar-pilar juga ya. Pilar di kurikulum Merdeka ya. Oke. Entrepreneur luar biasa. Ya. Mimpinya luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Ya, gimana Bu Riri? Memiliki empati yang tinggi. Oh iya, memiliki empati. Biasanya kan anak-anak itu kurang bisa empati dengan teman-temannya.
cuek. Kalau anak zaman sekarang itu kan lo gue. Iya betul. Iya betul. Diharapkan dengan adanya empati yang tinggi, siswa-siswi bisa saling membantu. Benar-benar. Apalagi teman-temannya yang mungkin belum nyambung gitu ya, atau jadi kesusahan untuk menerima pelajaran gitu ya. Oh iya, jadi kayak tutor teman ya, sama Iya, teman ya Bu ya. betul. Oke, jadi siswa yang memiliki empati tinggi ya Bu ya. Itu impian dari Bu Riris luar biasa. Ada lagi? Bu Sari mau menambahkan? Terampil ya, terampil ya Bu ya, jadi bisa mengerjakan, terus ada ide-ide baru dia bisa mengerjakan, mencoba gitu ya Bu ya. Inovatif ya, inovatif, terampil dan inovatif, boleh kita tambahkan terampil dan inovatif. Nah, ada lagi merdeka kira-kira ya. Iya. Siswa yang merdeka. Iya, Enjoy ya Bu ya. Siswa yang merdeka mau mengucapkan usul, tidak takut, ide, gagasan ya kan. Merdeka belajar ya. Jadi siswa yang merdeka dalam mengungkapkan ide dan lain-lain gitu ya Bu ya. Tapi dalam koridor batas-batas kesopanan, ada etika yang membatasinya ya. Oke, baik. Wah, menarik sekali nih, sudah banyak ide-ide dari Bapak Ibu. Terima kasih. Lalu kita menuju ke pertanyaan kedua. Nah, di sini saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan, ya, dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini jawaban saya. Nah, monggo Bapak Ibu boleh menjawab dari pertanyaan ini ya. Jadi pertanyaannya yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, percaya murid itu seperti apa ya? Kita percaya murid itu seperti apa ya? Murid itu ya, murid adalah pribadi yang unik, yang istimewa, menarik. Ya, menarik. Itu menariknya kenapa Bu? Coba. Mereka mempunyai karakter yang masing-masing dan kita sebagai guru itu membuat sesuatu yang bermacam-macam itu kan menarik kalau misalnya. Oh gitu ya, luar biasa ya, betul. Jadi kita percaya bahwa semua murid itu menarik ya karena punya keistimewaan, keunikan masing-masing ya Bu ya. Luar biasa ini. Bagaimana Bu Ani? Ingin menambahkan? Anak-anak itu kita percaya bahwa anak-anak itu punya bakat ya. Bakat, memiliki bakatnya itu sehingga kita bisa melihat bahwa anak-anak itu bisa terlihat jati dirinya gitu. Oh iya betul. Jadi setiap siswa memiliki jati dirinya yang tampak dari bakat yang mereka miliki. Ya luar biasa itu. Ya, ada lagi panggung. Oke, luar biasa. Oh iya, Bapak percaya bahwa semua murid itu berharga. Wah, luar biasa. Wah, keren ya. Semua murid itu berharga ya. Memang kita meskipun dia seperti apa, tapi kita harus melihat bahwa dia adalah sosok yang berharga. Ya, sosok yang berharga. Saya menambahkan Pak Hanum sedikit. Boleh Ibu. Jadi kalau berharga berarti murid adalah aset. Aset yang harus benar-benar dijaga, dibimbing, kemudian didorong. Sebagai guru kita ya Tuturi Handayani, nah betul diajar Dewantara ya. Tuturi Handayani, ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi Handayani. Ya, di depan memberikan contoh, di tengah-tengah memberikan semangat, motivasi, dan di belakang memberikan dorong. Iya. Dan juga diawasi pastinya ya Bu ya, sebagai guru juga mengawasi murid-muridnya apa yang mereka lakukan. Sudah ada di track yang benar belum? Kalau belum kita tuntun. Ayo deh di sini deh kita tuntun ya. Jadi kan kita sebagai guru tugasnya salah satunya adalah menuntun murid untuk mencapai kebahagiaannya. Kebahagiaan masing-masing kan beda-beda ya Bu ya. Mungkin kita menganggap bahwa oh si A ini bahagia kalau dia disuruh nari gitu kan, happy banget.
ya. Tapi kalau mungkin pelajarannya mungkin dia kurang happy, nah kita lihat mana bakatnya, kita coba kita dekati secara persuasif supaya kita lebih mengenal jati diri murid, ya. Seperti itu. Kiranya begitu ya Bapak Ibu. Iya Pak Heri, masuk akal. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga, kita lihat pertanyaan yang ketiga. Ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Ya. Di sekolah. Kalau di sekolah kita ini kan humanitas gitu ya. Humanitas ya Pak ya. Wah, luar biasa humanitas. Angka 3P ya. Betul. Sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Jadi kira-kira selaras ini sudah ya. Kita lihat nanti visi sekolah kita apa ya. Kita bahas satu-satu kalimat nah. Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau jawaban saya, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter yang berdasarkan AKTP. Ya, bagaimana Bu Siska? Ini menambahkan lagi? Setuju ya. Jadi pendidikan karakter yang berlandaskan AKTP. Boleh ditambahkan ya, pendidikan karakter yang berlandaskan AKTP. Atau ada lagi? Bagaimana nih? Kebahagiaan siswa-siswi boleh ditambahkan. Bagus, itu luar biasa. Karena kalau siswi bahagia, guru bahagia. Pasti ya. Ya, kalau mereka nggak bahagia, mau gimana kita menjelaskan? Nggak masuk. Itu kan masuk pelayanan juga ya. Iya, masuk pelayanan itu. Jadi kita sebagai pelayan. Ya, sebagai guru memberikan pelayanan bagaimana supaya murid belajar bahagia, dengan bahagia, ya. Oke. Jadi pelayanan. Ada lagi? Bapak Ibu ingin menambahkan? Sekolah ramah anak. Waduh, ini kayaknya kita lagi gencar-gencarnya ya. Iya. SLA, kita lagi gencar-gencar SLA, sekolah ramah anak. Kita ada buku untuk sekolah ramah anak ya Bu ya. Jadi di sini siswa-siswa itu diterima dengan baik. Mulai dari melangkahkan masuk ke gerbang sekolah itu sudah harus ramah semua, baik kondisi, baik situasinya, guru-gurunya, semuanya memberikan pelayanan yang ramah di Xaverius. Jadi setiap anak kita sebagai guru saling bertegur sapa, lalu keamanan pun dijaga di sini Pak. Contohnya kita siapkan CCTV, fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan. Lalu kamar mandi juga ya Bapak Ibu kita bedakan untuk yang putra dan yang putri, seperti itu salah satu sekolah ramah anak. Lalu kayak gedung-gedung tinggi begini kami kasih pengaman juga Pak. Seperti itu, jadi supaya anak tidak jatuh. Jadi ini bagaimana caranya supaya kita setting sekolah kita ini sekolah ramah anak. Seperti itu, salah satu contoh dari Xaverius yang sudah melaksanakan sekolah ramah anak. Lalu pertanyaan yang keempat, pertanyaannya keempat Bapak Ibu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira apa ya? Nah, pertanyaan muridnya coba. Kalian mengenal murid bagaimana itu? Betul Bu Siska ya? Menurut kalian, apa itu? Muridnya jawab. Murid bagaimana Nina? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa nih? Ya? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa kira-kira? Ya, mungkin Vinka mau coba bantu jawab diskusi. Dari sisi murid ini, dari sisi murid. Kalian sadar betul bahwa apa nih? Di sekolah kalian belajar tuh bagaimana kira-kira? Kita sebagai murid itu harus sadar akan visi dan misi sekolah kita. Sebagai murid, kita memiliki sekolah kita memiliki visi HK3P. Sebagai murid, kita harus menerapkan visi HK3P itu di kehidupan sehari-hari. Seperti humanis. Kita menghargai orang, selalu cerdas dalam belajar, cerdas dalam berpikir, jujur. Kemudian disiplin, memakai seragam sekolah yang lengkap, datang sekolah tepat waktu, dan macam-macam. Oke. Kemudian melayani. Contohnya ada orang tua murid yang menanyakan anaknya sudah pulang sekolah, tapi belum sampai rumah gitu. Ya. Orang tua menanyakan, jika kita bisa membantu, lebih baik kita melayani orang tersebut. Tanya, siapa ada yang bisa dibantu? Seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu. Dari murid ini Bapak Ibu ya, luar biasa tuh Pak. Udah langsung dapat kesaksian Pak dari murid ini ya Pak ya. Bagaimana guru-guru di Xaverius mendidik
para murid ya. Coba ada lagi mungkin Vika atau Cani nih, Cani ketua OSIS nih. Cani ketua OSISnya mungkin bisa bantu untuk jawab bagaimana Cani. Boleh berdiri nak, boleh. Apa yang nak cari sadari? Kita sebagai murid sekolah harus menyadari bahwa kita itu harus menaati tertib yang ada di sekolah. Kita harus saling menghormati, saling menghargai di sekolah, seperti itu. Lalu kita harus sadar bahwa fasilitas di sekolah ini kita itu milik bersama, jadi kita harus menjaganya. Seperti itu. Iya. Luar biasa. Terima kasih ya Nak Cani ya sudah memberikan masukan, kesaksian, pendapat ya di sini kepada kami guru-guru. Nah, kalau saya seperti ini tadi ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Nah, saya itu punya salah satu prinsip saya seperti ini. Saya datang ke sekolah ingin memberikan pendidikan kepada siswa. Saya mengusahakan supaya siswa yang datang ke sekolah itu pulang tidak dengan keranjang yang kosong. Ya, misalnya kita umpamakan, dianalogikan mereka datang ke sekolah bawa keranjang kosong. Paling tidak mereka pulang itu ada yang mereka bawa, yang mereka dapatkan, ilmu apa yang mereka dapatkan. Jangan sampai datang ke sekolah pulang lagi nggak dapat ilmu apa-apa, nggak dapat bawa apa-apa, seperti itu. Itu salah satunya ya. Dan ternyata kita sudah membuktikan bahwa anak-anak di sekolah kita sudah sadar tentang bagaimana pentingnya pendidikan dan sudah menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Untuk yang berikutnya kita lihat pertanyaannya yang kelima. Ya, kita lihat. Nih di sini kita warga di sekolah ini yakin untuk jawabannya apa? Kita warga sekolah yakin untuk apa nih? Pak Didi kayaknya langsung tuh menerawang jauh gitu ya Pak ya. Kira-kira apa ini Pak Didi ya? Monggo Pak Didi. Monggo Pak Didi. Kita warga di sekolah itu yakin untuk mencerdaskan murid-murid. Wah, luar biasa. Dengan belajar yang inovatif. Nah, cara belajar inovatif. Gembira. Oke, luar biasa ini guru sejati Pak Didi. Pak Didi ini guru olahraga Pak. Wah, sehat selalu Pak. Iya, iya betul. Nah, kita lihat ya, Bapak Ibu nanti bisa ditambahkan tes saya tadi yang ke-5 ya. Ini. Nah, di sini saya menjawab, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Itu jawaban dari saya. Monggo Bapak Ibu. Ya, Pak Didi tadi sudah langsung ditambahkan tadi ya. Sudah, oke. Lalu ada lagi yang ingin menambahkan? Ibu, mengembangkan bakat yang mereka miliki. Betul banget ya. Iya, potensi ya. Iya, mengembangkan potensi bakat yang mereka miliki. Kebetulan di sekolah kita ini banyak ekstrakurikulernya Pak. Jadi kita melihat anak-anak mereka minatnya di mana, bakatnya di mana. Mereka boleh memilih. Di sini ada yang olahraga, voli, basket, sepak bola, futsal ya, seperti itu. Lalu juga ada yang akademisi. Contohnya ada English Club, ada KIR ya Bu. Lalu ada PMR gitu seperti itu. Lalu ada banyak lagi kami punya. Ada band untuk yang suka seni. Lalu ada mading, menari, menyanyi, vokal grup nih. Ini Ibu Riris ini suaranya merdu sekali Pak. Ini kita punya guru, iya. Selain cantik, merdu suaranya ya Pak ya. Boleh nanti ya di sesi akhir. Oke, boleh sesi terakhir ya. Endingnya ya Pak ya. Iya, luar biasa ya Pak. Mainkan. Iya, mainkan ya. Jangan ragu-ragu. Kalau English Club ada saya dan Bu Ani nih, kami Bu Ani ya Pak, ini partner. Bu Ani juga mengajar bahasa Inggris dan ada Bu Justin. Bu Justin ini mengajar bahasa Inggris tapi juga ahli dalam badminton ya Bu. Jadi punya bakat terpendam. Masak juga. Masakannya enak Pak. Masakannya enak ya. Kali dari dicoba. Boleh next time ya. Iya. Itu bakat Pak. Jadi kalau ada anak yang suka masak juga kami ajari memasak ya. Ada pelajaran tertentu mengajari memasak ya Pak ya. Dari murid
mengajari memasak untuk murid melalui teks prosedur. Ada pelajaran seperti itu. Oh, dari pihak murid. Oh gitu ya. Warga sekolah. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru yang ditanya. Murid juga ini. Ayo siapa? Mungkin dari yang mana nih ya? Yang mengambil gambar boleh kalau itu, atau Vika, ayo. Nak Vika, yuk. Nah. Ada Vika, ada Vika. Ya, jadi pernah waktu itu kami mendapatkan tugas untuk membuat hidangan makanan, yaitu tugas dari TIK tentang algoritma. Ya, jadi kita disuruh untuk membuat sebuah hidangan per kelompok itu dan membuat makanan di sekolah. Oh gitu. Bagaimana bakat memasaknya terasa nggak kira-kira? Terasa ya? Iya. Apalagi kalau yang putri ya, Pak, yang putri, yang cewek-cewek itu kan pengen coba masakan ini, buat yang ini. Jadi tersalurkan nggak bakatnya kalian? Tersalurkan ya? Iya betul ya. Waktu itu pramuka kalau tidak salah pernah juga kita memasak ya. Makanan tradisional. Itu salah satu dari apa yang kita berikan pelayanan ke siswa gitu Pak. Lalu tidak terasa ini sudah pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Pertanyaan yang ke-6. Ya, karena ya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa nih ya kira-kira ya? Nah kalau panduan jawabannya saya kemarin menjawab seperti ini Bapak. Nah mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan ya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Nah, saya yakin guru-guru di sekolah sini sependapat gak dengan ini? Sependapat ya? Karena saya di sini tulis saya dan guru lain di sekolah ini. Ya pas ya, mungkin mau ditambahin ya, pasti ada yang kurang. Kalau mau ditambahin monggo gitu. Paham bahwa bakat dan kemampuan sudah mencakup ya. Sudah atau tadi? Oh sudah ya, oke. Bisnisnya sudah. Pak Didi? Oke, berarti ya mewakili ya kalau tidak jawabannya. Baik, Pak ini lebih cepat ini tampaknya daripada sesi kita ini. Lebih cepat ya. Oke. Nanti kita nyanyi. Masih ingat ya? Iya. Liris lagi mengingat lagu apa? Iya, ya. Maju di Bandengke. Maju di Bandengke. Nanti masa serius kita nyanyi. Balonku. Oke, kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Di sini saya ada menulis visi dan misi sekolah kita ya Pak. Di sini visinya manusia muda. Ya Pak ya, ini visinya manusia muda yang unggul dalam humanitas, kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan dan pelayanan HK3P. Ya, jadi itu misinya manusia muda yang unggul dalam humanitas, kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan dan pelayanan HK3P. Kira-kira tadi kita sudah diskusi melalui kalimat penumpang ya. Itu kira-kira udah selaras belum sih visi kita? Selaras ya. Masih relevan nggak nih kira-kira? Masih relevan ya Pak. Bagaimana Pak? Sepakat. Jadi kira-kira sudah mencakup semua ya. Sepakat ya. Jadi di sini kita menilai ya dari bagaimana anak-anak. Kira-kira dari sisi anak-anak gimana? Sudah sesuai belum nih? Sangat sesuai ya. Jadi dari pihak guru dan anak-anak kita menganalisa bahwa ini sudah sangat sesuai, sudah selaras, sudah relevan dengan visi sekolah. Jadi visi dari pemerintah ya, kurikulum Merdeka juga sudah selaras dengan visi sekolah. Jadi tidak ada yang perlu ditambah atau dikurangi ya Pak ya, karena sudah selaras. Oke, kalau berikutnya kita lihat misi sekolah. Nah, di sini ada misi sekolah ya Bapak Ibu.
misi sekolah. Mungkin tulisannya agak kecil-kecil karena dia banyak, maka saya harus baca dari sini. Oke. Misi sekolah yang pertama, mendorong berkembangnya religiusitas dan humanitas yang menekankan cinta kasih kepada Tuhan dan sesama berdasarkan iman Katolik. Karena kami sekolah milik Katolik, ya Pak ya, sekolah milik keuskupan, jadi kami berdasarkan iman Katolik ya. Lalu yang kedua, mengembangkan komunitas belajar yang berkualitas, aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dengan sesama yang mendorong tumbuhnya semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Ya, jadi tidak hanya sesama saja, tapi lingkungan sekitar juga, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Kami sering juga ada bakti sosial, Pak. Bakti sosial ya, apalagi kalau pas Hari Pangan Sedunia. Kami dari guru-guru dan siswa bekerja sama, mengumpulkan masing-masing mungkin membawa beras berapa, lalu dikumpulkan kami bagi-bagi masyarakat sekitar panti asuhan yang membutuhkan. Boleh membawa minyak, gula ya, mau menyumbang mie instan ataupun uang juga diterima. Itu setiap Hari Pangan Sedunia. Lalu kami juga menyediakan makanan di sini, jajan pasar, jadi orang tua murid, siswa-siswa dari SD, TK, guru-guru bisa menikmati makan bersama. Di sini biasanya digelar, Pak. Gitu. Itu salah satu perwujudan dari misi ya. Lalu di sini kita lihat mengembangkan kecerdasan warga sekolah secara konsisten dan profesional sehingga menghasilkan pribadi yang cerdas dalam memecahkan persoalan itu. Ya. Kita yakin bahwa masing-masing dari kita punya persoalan ya pasti, dan bagaimana caranya kita memecahkan persoalan itu salah satu misinya ya. Jadi membantu kita untuk membina mental kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang kuat, salah satunya tangguh ya. Itu misinya dengan cara seperti itu ya. Lalu mengembangkan nilai-nilai yang keempat ya, mengembangkan nilai-nilai humanis, jujur, disiplin, dan religius untuk memperbaiki kehidupan ya. Karena kita yakin bahwa jika kita memiliki karakter yang baik, maka kehidupan kita pun akan seperti itu ya. Lalu yang kelima, mengembangkan warga sekolah dengan semangat pelayanan dan penuh kasih. Nah, dari tadi Bapak lihat kok ada cinta kasih, ada kasih, itu adalah soul dari diri kami, Pak. Cinta kasih itu adalah sumber dari kehidupan. Jiwa kami itu cinta kasih. Jadi karena memang kami sekolah Katolik, jadi hukum utama di agama kami itu adalah di Nasrani itu adalah cinta kasih. Maka di sini kami tekankan di cinta kasih ya. Lalu di sini kita masuk lagi terkait ada pertanyaan terkait visi. Nah ini Bapak Ibu boleh bantu saya ya, bagaimana dijawab nanti ya. Kita jawab ya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Tadi sudah ya, sudah dijawab, boleh dijawab. Sudah selaras dan relevan ya. Nah, sudah selaras, sangat selaras dan relevan dengan kondisi saat ini. Nah, luar biasa ya. Berarti ini ketika membuat visi misi ini kita adalah orang-orang yang visioner. Ya, visi sendiri artinya apa? Kita sudah tahu. Visi adalah pandangan atau tujuan kita di masa depan. Ya, dan misi itu apa? Misi adalah cara, langkah, tahapan yang kita tempuh untuk mewujudkan visi. Nah, jadi kita ini adalah semua yang ada di sini visioner. Ya, kita visioner. Kita ternyata selaras. Ya, selaras. Oke, kita lihat yang berikutnya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tidak, saat ini belum. Saat ini belum atau tidak ya? Saat ini ya. Sudah cukup ya. Oke, sudah cukup tidak atau ya? Kita tidak tahu nanti kedepannya mungkin saja misi ditambahkan ya. Misinya ada, ada cara lagi nih yang seperti ini ya. Mungkin kita sama-sama lihat. Nah, untuk kegiatan berikutnya, kita bisa lihat di sini mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah, di sini ada perilaku apa saja contohnya? Karena kita ini lingkungan sekolah, pasti ada elemen-elemen
yang saling terkait. Contohnya guru, orang tua, dan murid. Ini 3 elemen penting yang ada di sekolah. Ya. Guru, kita lihat contoh guru di sini. Guru masuk tepat waktu. Nah, saya rasa guru-guru Saverio masuknya tepat waktu, ya. Sudah ya, sudah ditanyakan. Bagaimana anak-anak? Benar? Benar. Ada kesaksian dari anak-anak ya. Guru-guru di Saverio ini disiplin Pak, jadi masuk tepat waktu. Ramah kepada anak. Coba anak-anak ditanya. Nah, apakah guru-guru Saverio ini ramah-ramah? Sangat ramah. Luar biasa ya. Nah, apakah guru-guru mengajar dengan menyenangkan? Sangat ini nggak disetting lah ya. Jadi memang menyenangkan. Kadang guru-guru ngasih game Pak. Ya, kalau pas pelajaran kasih game. Jadi mereka sebelum itu, yuk kita game dulu. Jadi biar nggak bosen. Ya, biar nggak bosen. Karena kadang-kadang kita sekolah sampai sore Pak, dari jam 7 sampai setengah 3. Nah, terkadang siswa mungkin jenuh, lelah seperti itu. Jadi gimana untuk encourage, ya, meningkatkan, membangkitkan, mendorong semangat mereka, ya. Jadi kita lihat, ya, dengan cara mungkin game, mungkin kasih kuis-kuis, ya. Atau kadang-kadang ya kita listening music. Kalau saya kebetulan bahasa Inggris, kadang ayo watching movie, ya, biar relax dulu pikirannya. Kita watching movie, playing game, itu salah satu contoh. Lalu orang tua, di sini orang tua, ya, orang tua yang mendampingi anak belajar. Saya selain sebagai guru, juga sebagai orang tua. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang berkeluarga, sudah punya anak, pasti sudah merasakan bagaimana. Ada yang belum ya, Bu Sari belum ya. Ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Kalau Pak Didi sudah kan ya Pak ya? Sudah ya. Bu Adi bagaimana Bu? Mendampingi belajar meskipun kadang-kadang wah repot banget nih, harus nyiapin ini, nyiapin perangkat, nyiapin, tapi anak tetap harus diperhatikan belajarnya. Dan saya yakin gimana orang tua kalian di rumah mendampingi nggak Vinka? Selalu mendampingi. Radit bagaimana Radit? Selalu mendampingi ya, didampingi ya. Ya saya yakin didampingi. Mendampingi itu tidak harus duduk di sampingnya terus kan ya. Apalagi sudah SMP ya, jadi mengawasi, mungkin menanyakan, nah paling tidak PR-nya, PR tidak, PR sudah dikerjakan belum? Tidak. Itu aman, jawaban aman. Nanti orang tanya kok bisa ya, nggak ada PR. Kan sekarang kurikulum merdeka, ya. Ya, merdeka, jadi benar-benar merdeka, di rumah nggak belajar gitu kan. Dan kita dapat membimbing di sini, mungkin mendampingi belajar kan tidak hanya akademis ya Pak ya, tapi belajar terkait perilaku. Mereka mungkin membantu belajar mengerjakan pekerjaan rumah, contohnya nyapu, ngepel, itu salah satu belajar juga kita sebagai orang tua ya. Lalu di sini murid yang disiplin dan sopan terhadap guru ya. Saya yakin murid-murid di sini sopan, ya kan? Sopan pasti baik, lalu juga disiplin. Iya, di sini nih Pak ya, kalau ada guru bawa barang berat gitu, mereka dengan senang hati menawarkan diri, misal atau Bu, Pak, misal saya bantu ya gitu. Jadi itu sudah tertanam. Kira-kira benar nggak begitu? Setuju. Ya setuju. Bahkan kadang-kadang gurunya masih di ruang guru Pak, belum bel, udah dijemput, yes, masih di kelas. Iya, seperti itu masih di kelas ya, 8E. Oh iya, sebentar ya Nak, sebentar 5 menit lagi siap dulu. Iya, nanti mereka udah sibuk Pak, bawa buku, bawa semuanya, laptop seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan di sini ya. Ini yang tadi contoh mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan di sini? Monggo. Nah, kira-kira. Iya, ini panduannya dari saya. Nah, ini panduannya Pak. Tuh, masuk tepat waktu. Selain itu apa lagi yang Bapak Ibu lakukan?
dalam pelayanan Bapak Ibu saat mendampingi murid belajar di sekolah? Membuka diri untuk menjadi sahabat. Oh, membuka diri menjadi sahabat. Nah, ini masukannya bagus juga ini Pak ya. Oke, membuka diri untuk menjadi sahabat. Nah, ini saya kok jadi tergelitik dengan kata sahabat, teman gitu ya. Tergelitik saya. Karena kemarin di modul 1.4 Pak, kami belajar posisi guru. Ayo. Ya, ada apa saja kemarin? Nah, kemarin Bu Sari mungkin ya kemarin ikut waktu pas saya mengadakan IHT. Ada yang positif. Guru penghukum. Ya. Ada yang pemantau. Ada. Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Nah, guru membuat rasa bersalah. Lalu ada guru sebagai teman. Lalu ada guru sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kita review ulang ya biar segar lagi. Ya, kesinambungannya ya Bu. Nah, selama ini jujur ini Pak, saya mungkin dengan beberapa guru atau rata-rata guru di sini itu memposisikan diri guru sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi ternyata itu masih belum di top levelnya. Top levelnya adalah guru sebagai manajer. Itu tujuan kita. Ya, selama ini kita merasa kita udah jadi guru yang baik karena bisa menganggap murid sebagai teman, sahabat, tapi ternyata itu belum tujuan utamanya. Top levelnya adalah guru sebagai manajer. Nah, terkadang guru sebagai penghukum itu yang seperti apa coba? Kemarin ada murid datang terlambat, contohnya gitu ya Nak ya? Murid datang terlambat langsung dihukum. Permisi Bu, maaf saya terlambat. Kenapa? Nah, ada bicaranya tinggi. Nah, itu anak udah langsung psikologis anak langsung kecium ya. Langsung aku dimarahin. Ya kamu sekarang balik ke lapangan. Nah, itu jangan sampai ya. Nama punya Nare. Nare, iya betul. Nare, masih ingat Bapak ya. Nare, nah itu kita usahakan jangan seperti itu ya. Usahakan karena nanti anak nggak bahagia. Belajar kalau kita gurunya penghukum, anak nggak bahagia. Kita jadi susah memberikan materi kepada anak. Nah lalu guru membuat rasa bersalah. Nah kan, nih kamu nih gara-gara kamu nih. Ya kan? Jadinya ibu kan jadi kena nanti nih, ditegur juga ibu nggak bisa didik murid seperti itu. Nah itu jadi anak merasa bersalah. Itu juga nggak nyaman. Psikologis anak juga nggak bagus gitu ya, karena dia aku salah gitu ya. Nah kita coba untuk mengurangi sedikit demi sedikit. Kalau ada yang dalam posisi itu ya, semoga kita tidak ada dalam posisi penghukum, membuat rasa bersalah ya. Lalu yang berikutnya adalah teman. Nah teman itu di posisi ketiga. Yang keempat pemantau. Ada guru yang kerjanya mantau. Lihatin, mantau ya. Dan yang ini yang harus kita analisa ya Bapak Ibu. Itu ada di sekolah kita. Kalau kita di posisi pemantau seperti ini, ada penghargaan bagi siswa yang jujur menemukan uang kasih ke gurunya. Kita merasa itu sudah tepat. Tapi sebenarnya itu belum, karena itu adalah penghargaan sebagai hukuman. Saya terkritik dengan kalimat penghargaan sebagai hukuman. Seperti apa sih Bu penghargaan kok sebagai hukuman? Hukuman bagi siswa yang tidak menerima penghargaan. Itu teori baru dari William Glasser. Ya. Jadi kita memberikan penghargaan, kita berharap dia merasa dihargai. Dia sudah tepat melakukan itu. Tetapi ingat, anak melakukan itu tidak dengan motivasi internal, tetapi motivasinya eksternal. Saya pengen dapat penghargaan. Iya, saya dapat PIN kalau di sekolah sini ada Pak, dapat PIN. Jadi ini kita analisa bersama Bapak Ibu. Kita punya ada di sini, ada kalau kita buat baik sesuai HK3P, anak jujur nemuin uang dapat PIN. Anak melayani bantu guru dicatat siapa anaknya dapat PIN. Nah itu penghargaan yang menurut kita sebenarnya sudah tepat. Menurut kita, menurut saya juga sepertinya udah tepat. Tapi setelah kita pelajari lebih dalam, kita gali lebih dalam lagi, ternyata itu penghargaan sebagai hukuman bagi mereka yang tidak dapat. Nah, itu nggak bisa. Padahal mereka pengen melayani, tapi udah keduluan temennya, kesempatannya sudah ambil. Jadi itu menjadi hukuman bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah itu yang saya pelajari.
Begitu nggak kira-kira Pak? Ya, jadi hukuman penghargaan sebagai hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi yang tidak menerima penghargaan. Lalu cerdas. Nah, lain cerita kalau kalian ranking di kelas itu penghargaan yang berbeda, bukan tindakan, tapi ada proses panjang. Tapi kalau cerdas, oke, setiap ini siapa yang bisa jawab? Kamu kasih ini, kamu saya kasih coklat, kamu saya kasih hadiah ini, bisa jawab. Itu penghargaan, betul. Tapi dia tidak melalui proses yang panjang, hanya satu saja. Dan kadang anak menjawab itu karena motivasi saya mau dapat hadiah, gitu. Tapi kalau ranking mereka bersaing, walaupun mereka nggak tahu ada hadiah apa. Persaingannya lebih sehat melalui proses yang lebih sehat. Jadi mereka menguasai banyak hal, bukan cuma satu kecerdasannya. Seperti itu ya. Nah, itu paling tidak yang membedakan bagaimana motivasi internal dari Pak. Oke, iya Pak. Ada yang dulu karena mau ngajar nggak apa-apa ya Pak ya. Nantinya ditunda ya. Atau kita dikirim rekaman Bu nanti. Dikirim rekaman nanti dibuka. Iya, makasih Bu Riris. Seperti itu. Jadi itu kita lihat bersama ya Pak. Kemarin saya pas aksi nyata yang kemarin membahas budaya positif, salah satunya tentang posisi kontrol guru dan juga tentang hukuman, penghargaan sebagai hukuman. Karena kan sekarang kita tuh tidak boleh memberikan hukuman ya Pak ya. Kita memberikannya restitusi. Jadi tidak boleh memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi yang lebih tinggi adalah restitusi. Jadi bagaimana caranya kita membuat siswa menyadari kesalahannya dan mencoba memecahkan persoalan yang sedang dihadapinya. Misalnya ada terlambat, kita sebagai guru kenapa datang terlambat? Tapi dengan nada yang baik, pertanyaannya yang baik. Kenapa datang terlambat? Rasanya akan disebutkan. Kalau begitu solusinya apa? Jadi keluar dari dalam siswa. Kalau keluar dari dalam, dari internal itu mereka akan lebih teringat. Oh ini saya komitmen diri sendiri. Solusinya begini. Saya mau bangun pagi, saya menyetel alarm seperti itu kan. Nah itu solusi dari mereka. Itu namanya restitusi Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi kita yang ngasih, ya, konsekuensi kita dan siswa berikan. Oke, konsekuensinya apa nih nak? Itu kesepakatan. Tapi kalau hukuman kan kita ya, hukuman langsung. Ya, konsekuensi itu bisa ada kesepakatan juga. Konsekuensinya nanti kalau datang terlambat begini, menulis begini seperti itu ya. Tapi kalau restitusi dari dia, dari si siswa sendiri, saya memperbaiki dengan cara begini. Yang tadi saya kan sedikit ya. Makanya guru itu membuka diri untuk menjadi sahabat. Biasanya dengan sahabat komunikasi itu akan lebih ambiar ya. Iya. Jadi cair ya. Kemudian kalau saya pribadi sejauh ini karena saya sedikit bisa olahraga, jadi saya masuk ke dunia mereka dengan itu untuk membangun komunikasi yang ya. Jadi bahasa di lapangan dengan di kelas beda. Pendekatannya persuasif ya. Bahasanya juga untuk bahasa di lapangannya gitu kan. Beda ya, lebih santai. Di kelas atau di sekolah formal. Jadi saya menerapkan memang kelas itu adalah batas. Jadi bahasa juga dibatasi. Tapi kalau sudah di luar, itu nggak masalah. Ya, kalau sudah masuk ke sini, tetapi secara Latin kita sudah berteman. Ya, jadi lebih seperti enak ya mendengarkan. Iya betul. Semua saya juga berpikir sama dengan Bu Yustin Pak. Tapi setelah belajar di pendidikan guru penggerak, kami mendapatkan banyak input masukan-masukan. Ya, dari diskusi kami bersama para pengajar praktek, fasilitator, ya. Ternyata sekarang kan memang sedang kita pelajari sungguh ya bagaimana caranya menghadapi siswa karena student center ya Pak ya, berpihak pada murid, pendidikan yang berpihak pada murid. Kita menganggap itu sudah tepat, memang baik itu. Ternyata level yang paling tinggi adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak boleh yang terlalu dekat juga dengan siswa, karena terkadang ya Bu Ani ya, kadang-kadang ada siswa yang mohon maaf jadi kayak melunjak. Jadi kayak kurang ajar karena terlalu dekat. Jadi anak sampai kadang ada misalnya nih maaf karena kedekatan dengan guru dia bisa mengejek guru seperti itu. Jadi itu yang harus kita benar-benar cek. Makanya kan tadi ada
ada pintu. Iya. Ruang itu harus menjadi batas. Batasan. Jadi lapangan, lapangan. Tapi kalau sudah tidak pas, saya dulu yang Bahasa dulu. Ya, oke. Memang sekarang level yang kita tuju yang manajer. Ya, level manajer. Ya, bukan lagi di level teman. Nah, jadi karena sebelumnya saya sama murid kadang-kadang ya ada murid Miss mau curhat gitu ya, mau curhat, jadi kita oh iya bagaimana, itu kita tetap harus memposisikan kita sebagai guru, tidak boleh kita yang terus langsung terlalu dekat sekali gitu ya. Nah contohnya apa, kayak kemarin gini, nah kamu nggak kasihan gitu kan sama ibu nih gitu kan. Nah itu tuh membuat rasa bersalah karena merasa kedekatannya terhadap murid, jadi dia merasa murid itu harus merasa salah gitu kan. Kamu nggak kasihan sama ibu, kalau kamu berbuat seperti ini nanti ibu bagaimana, kadang seperti itu ya. Nah ada juga yang terlalu dekat itu sehingga anak tidak tahu batasan. Kadang-kadang anak itu kan nggak ngerti kalau kita nggak ngajarin ya dia. Iya. Jadi mereka anggapnya udah biasa aja. Benar nggak kira-kira ibu guru BK? Iya BK. Yang sering ini Bu Angel ini sering menemui ya. Bagaimana Bu Angel selama ini penerapannya seperti apa? Mungkin kalau namanya kayak teman gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kayak gitu ya memang harus ada batasan. Itu kita yang harus tegas. Tegas, kita harus tegas ya. Jadi kita mengatur, menuntun siswa ya. Ritmenya ya Bu ya, luar biasa pasti Bu Yusin pengalamannya luar biasa Pak. Puluhan tahun Pak, serius Pak, betul. Saya perlu belajar ya. Iya, perlu belajar. Tapi memang berjalan dengan waktu pendidikan itu berkembang. Jadi kita nggak boleh ketinggalan dari perkembangan itu, nggak boleh ketinggalan zaman, harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terus berubah. Karena nggak ada yang abadi kecuali perubahan. Iya. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Lalu kita yang dari orang tua bagaimana? Kita punya waktu ternyata lama ya Pak ya. 2 jam loh seharusnya diberi waktu itu. Iya. Lalu bagaimana ini? Yang orang tua, Ibu Ani nih yang sudah berhasil nih, anaknya sudah mahasiswa. Bagaimana Bu ketika bersama anak-anak Bu? kemana sendiri ya? Iya, sebagai orang tua, karena itu sebagai orang tua ya. Kalau hubungan kami, saya sebagai ibu mendampingi anak-anak itu dengan apa ya, sesuai apa yang saya punya, yaitu dengan harapan mereka tidak ada rasa takut ya. Nah ya baik-baik saja ya kalau memang kita menghadapi anak-anak itu dengan sukacita, dengan kasih ya, selalu itu yang kita berikan ke anak-anak ya. Dan kita pun juga karena punya anaknya lebih dari satu ya, kita tidak membedakan. Oh, adil ya, Gitu. adil ya terhadap anak. Iya, mereka melakukan kegiatan itu dengan sukacita. Sama ini kali ya, kita tambahkan juga kali ya Bu ya, Iya. Bagaimana kita memberikan perhatian Iya. ya kan ya Bu ya, Iya. memberikan perhatian kepada anak ya ketika belajar bersama, belajar akademisi ataupun non akademisi ya. Oke, ada lagi yang iya boleh gitu. Silakan. kan sharing aja ya. Banyak nggak apa-apa, nggak apa-apa banyak. Karena saya punya anak 2. Iya. Kebetulan jenjang ganti. Iya. Jadi dari kecil memang karena saya kan bekerja, kemudian kita memanage waktu ini memang luar biasa ya Bu ya, kita ya. Namanya ibu kerja itu otomatis dari subuh ya Bu sampai malam ini susah karena kesulitannya adalah perhatian. Jadi kualitas perhatian itu memang harus punya quality time ya. Dan saya waktu saya anak-anak kecil itu kebetulan yang saya buat itu adalah jatuh cinta dengan lidahnya, dengan masakan saya. Waduh, supaya ya karena luar biasa. yang dirindukan hal kecil. Betul.
ini deh Bu. Ya, jadi setiap pagi memang saya mendedikasikan diri saya menjadi tukang masak mereka pagi. Kemudian ya pagi, siang dan malam. Kemudian kebetulan anak-anak saya karena suka dengan masakan saya ya. Kemudian kami setiap weekend itu masak bersama. Wah, jadi di situ komunikasi ya? yang cowok juga bisa ngulek sambel, bisa. Kemudian ya memang kami bersama-sama dan menu itu mereka berdua yang diskusikan. Oh, jadi, diskusi. Ya mereka berdua. Karena hobi kan dua-duanya. Saya mengikuti ritme mereka. Wah, luar biasa. Jadi waktu ya, waktu yang diluangkan untuk mereka. Quality time ya. Jadi kita tambahkan boleh di sini di quality time ya. Quality time tambahkan juga. Oh boleh. Mari semakin panas ini. Semakin panas ini. Semakin panas ini. Kalau sebagai orang tua ya, saya dan suami itu selalu memberikan contoh. Wah, contoh itu setiap tidak satu hari ya, setiap hari selalu kita kasih contoh. Teladan. Apa yang kita lakukan dari perkataan, tindakan, terus apa yang mereka harus bisa terima dari kita itu mereka punya. Jadi mereka itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik dilakukan gitu. Jadi ada juga kita lakukan setiap sebulan sekali. Jadi sebulan sekali itu kami share refleksi gitu. Ya evaluasi lah. Evaluasi keluarga itu misalnya apa yang sudah bisa kamu bisa ceritakan, bisa dapatkan, dan yang mungkin terutama pada mereka pendidikan ya, belajar mereka bagaimana, dan itu buat mereka tuh mengungkapkan apa yang mereka ada yang ingin terbuka ya, terbuka ada apa kedekatan, diskusikan baik-baik, terutama dalam pembelian apa, misalnya apa. Oh gitu. ya, saling ini diskusi ya. Betul, luar biasa. Jadi dari pendekatan ada timbul keterbukaan. Di sini juga Ibu memberikan teladan. Nah ini saya cocok sekali nih Bu dengan Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani, Ingaksodo, Tuturi Handayani. Di depan memberikan teladan. Jadi sebagai orang tua juga harus memberikan teladan. Boleh ditambahkan ya Nak, memberikan teladan. Kemudian saya menambahkan sedikit. Oke, boleh juga dari tadi bola panas ini. Karena gini, kalau dalam keluarga itu kan kindernya banyak sekali. Oh iya. Yang tampak dan tak tampak, tapi dampaknya pasti ada. Betul. Nah, sedangkan kalau salah satu media untuk komunikasi itu, tadi kan saya dengan masak bersama, meja makan itu mengajak yang luar biasa bagi saya. Meja makan. Jadi anak selera makan nggak nyaman, pasti ada something. Oh, pasti. Kalau saya tapi betul, saya, betul. kenapa? Nanti sakit misalnya. Iya. Pasti ada sesuatu tuh PR saya nanti setelah makan kita cuci piring bersama. Setelah selesai, biasanya kalau bermasalah dia langsung lari kamar, nggak nyaman gitu. Saya yang mengikuti. Oh, baru curhat ya sama orang lain kan. Kalau saya, Ibu pas makan. Kalau saya sebelum tidur biasanya. Oh iya. Saya sebelum tidur doa bersama. Saya dan anak-anak doa bersama. Lalu setelah itu ngobrol. Di doanya itu ngobrol. Karena suka permohonan kan. Permohonan itu. Semoga besok kakak nilainya bagus. Kata saya kelas 4. Besok kakak ujian matematika tapi kakak belum belajar. Jadi ketawa saya seperti itu ya. Nah itu. Lalu ada juga yang ya seperti itu ya. Lalu kelihatan anak nggak bisa tidur, ada doa bersama dia kelisian orang Jawa bilang tuh nggak nyaman tidur, nggak nyaman. Adik kenapa nggak tidur? Prakaryaku belum selesai mama. Oh belum selesai. Oh permasalahan hidupnya adalah prakaryanya belum selesai. Nah yang nomor 3 yang paling kecil. Jadi seperti itu jadi salah satu quality time saya kalau di rumah itu sebelum tidur doa bareng, terus ngobrol biasanya ngobrol sampai tertidur ya. Jadi ngobrol cerita-cerita terus tidur udah gak ngomong gitu, berarti udah tidur. Nah seperti itu sharing ya Pak ya, sekalian diskusi juga sharing karena kita sebagai guru dan
Dan saya juga belajar. Saya sih baru mau 16 tahun pernikahan. Mungkin ibu-ibu sudah 30 tahun, ya, 25 tahun ya. Jadi saya masih harus banyak belajar ya. Pak Didi sudah berapa tahun? Baru 7 tahun. 7 tahun. Jadi iya, kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar ya Bu. Nah nanti Bu Angel bisa ada gambar seperti apa ya? Oke, jadi begitu peran kita menjalankan peran kita sebagai orang tua ya. Lalu kita lihat sebagai murid. Nah nih murid. Kira-kira apa nih Nah sebagai murid yang mewujudkan perilaku, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Apa nih kira-kira murid? Tadi disiplin, sopan terhadap guru. Apalagi kira-kira nih? Dari oh ya, membangun Cani, membangun tanggung jawab yang betul. Ini Cani sebagai ketua OSIS tanggung jawabnya luar biasa memang ya, karena sibuk banget ya. Luar biasa, tapi bisa membagi waktu. Iya, luar biasa Pak, luar biasa. Nah, sebagai motoran bisa, sebagai ketua OSIS bisa gitu ya. Oke, siapa lagi? Mungkin Arya? Melayani. Melayani. Contohnya apa tuh melayani? Bantuin Bu Ika. Bantuin. Video. Itu luar biasa, itu contoh nyata. Aksi nyata ya Bu? Aksi nyata dari murid ya Pak, itu sudah mewakili ya Pak ya. Oke, terima kasih ya buat murid-murid yang sudah membantu kegiatan hari ini, luar biasa kalian ya. Tepuk tangan ya. Oke, nah lalu kita lihat di sini yang berikutnya ya Bapak Ibu. Di sini ada apa inisiatif ya perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Apa kira-kira? Saya kemarin ini kalau dari saya ya, mungkin saya mau buka dulu dari saya. Di sini ada inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, di sini saya ingin mengadakan sebuah proyek yang mungkin akan saya lakukan ke depannya. Saya sudah sampaikan kepada suster proyek yang akan saya kerjakan. Ini baru rencana ya, karena saya ingin lebih menjalin hubungan dengan wali murid. Jadi saya akan ada kegiatan. Jadi unsur 3 elemen tadi itu saling terkait, bagaimana supaya lebih erat hubungannya. Saya akan ada kegiatan untuk profession of the parents. Ya. Jadi profesi-profesi dari orang tua murid itu kita mau sharingkan. Jadi misalnya nanti saya akan undang profesi sebagai ada di kami dokter penyakit dalam. Nah nanti saya undang bapak dokternya, lalu di sini siswa mendengarkan suka duka menjadi dokter penyakit dalam, seorang dokter penyakit dalam. Nah itu salah satu seperti itu. Jadi itu membuka wawasan untuk peserta didik dan juga cakrawala bagi peserta didik ya. Lalu juga saya kedepannya mau misalnya bukan hanya dokter, mungkin sebagai tentara, lawyer, manajer atau siapapun ya, mereka bisa sharing. Itu akan saya undang. Saya sudah bicara sama suster, lalu suster sudah approve, oke boleh diizinkan. Nanti akan diadakan ke depannya, gitu ya. Kayak baru proposal lisan. Nah, karena kemarin ada banyak kesibukan. Itu salah satu proyek saya. Jadi selain English for Teachers, ada English for Students, dan proyek saya adalah salah satunya sharing with the parents. Jadi ada yang namanya parents teacher meeting, pertemuan guru dan orang tua murid. Nah di situ akan dijelaskan bagaimana apa yang akan dilakukan sehingga anak tahu oh ternyata jadi dokter tidak mudah. Ternyata seorang pengacara itu apa aja sih yang dilakukan seperti itu. Itu akan dilaksanakan Pak. Lagi ini ya proses. Oke. Semoga tercapai, tapi sudah di-approve. Lalu bagaimana Bapak Ibu? Perubahan apa kira-kira yang mau dilakukan? Ada proyek yang kiranya untuk membawa perubahan mendukung visi. Bagaimana? Inisiatif perubahan mungkin boleh ditambahkan terkait mungkin fasilitas, terkait sumber daya
manusia sumber daya yang ada di kita, sekolah kita, kira-kira bagaimana? Tidak hanya dengan orang tua murid, atau kita sesama guru kita mau mengadakan apa gitu? Bagaimana? Ada usulan? Mungkin mau ngadain KKG, ya KKG antar guru olahraga, cuma 2 orang di sini ya, tapi dengan kompleks, dengan SD, dengan TK misalnya, atau dengan pihak ketiga boleh. Saya ada rencana juga nanti ke depannya tukar-menukar mengajar. Saya mengajar di SMP lain, nanti guru SMP lain mengajar di sini. Boleh nanti dengan Bu Yustin, saya mengajar di Pamudi Luhur. Boleh. Ibu bisa minta saya, nanti saya juga akan mengajukan proposal untuk sesekali saya mengajar di Pamudi Luhur. Kebetulan Ibu Yustin ini guru di Pamudi Luhur. Jadi bisa itu salah satu untuk perubahan. Jadi nanti kita bisa lihat di sana seperti apa. Jadi bisa comparing, kalau yang baik, yang positif kita bawa ke sini. Jadi saling. Nanti dari ibu dari sini juga bisa dibawa ke sana. Ya betul, simbiosis mutualisme itu nanti proyek kedepannya mudah-mudahan bisa terwujud. Nanti bisa ya Bu ya. Saya boleh nggak kira-kira mengajar sebentar saja di sekolah ini? Izin 2 bentar ya. Izin dulu dengan kepala sekolah. Dipanjang juga boleh ya Pak ya. Iya. Ini perubahan, inisiatif perubahan yang mungkin kedepannya bisa kita gali bersama. Kira-kira ada tambahan lagi Bu? Kalau saya punya begini Bu, tapi ini memang agak sulit banget dan memang harus menggerakkan semua stakeholder ya. Saya itu pinginnya semua murid dan guru itu nggak ada lagi yang menggunakan plastik. Jadi kalaupun beli ke kantin itu kantin nggak ngasih plastik, kita bawa Tupperware gitu. Pinginnya seperti itu, tapi memang sangat sulit ya. Ya seenggaknya dari diri dulu proses. Itu luar biasa Bu, ya itu proyeknya luar biasa, kedepannya kita plastik ya. Saya udah mulai nerapin, mungkin siswa-siswa bisa ditanya. Saya ada proyek seperti ini, paperless, benar tadi? Ika, Cani, paperless. Jadi saya mendukung program dunia, program zero carbon dan juga paperless. Zero carbon, jadi kalau di kelas saya Pak, saya off kan lampu, saya suruh open the curtain. Jadi semua dibuka kordennya, lampu mati, jadi terang. Kecuali kalau di luar gelap, baru lampu hidupkan. Itu salah satu untuk zero carbon, karena zero carbon kan sedang digalakan di dunia ya. Jadi saya sudah kasih, lalu ada juga paperless, itu salah satu mendukung zero carbon. Saya pakai Google Classroom, banyak tugas saya dari Google Classroom. Karena saya mengurangi, bukan menghilangkan, tapi sekedar mengurangi paperless. Ya, jadi ya mengurangi penggunaan kertas. Jadi tidak lagi mereka banyak-banyak tulis ya. Anak-anak saya tanya bagaimana kalian suka yang bagaimana? Saya tanya ya, kalau kita kerjain tugas kayak gini kalian sukanya gimana nak? Gitu kan. Saya tanya dari mereka, mau dikumpul in your paper or in the classroom? Ya, terus mereka banyak, oh di classroom, oke, jadi kayak voting, ya, benar begitu? Nah, jadi mereka minta di Google Classroom. Oke, saya siapkan foldernya untuk kalian mengumpul di Google Classroom. Nah itu kira-kira sama kayaknya Bu ya, sama ya untuk zero carbon ya programnya. Saya jalaninnya seperti itu, yang saya mulai dari diri saya ketika belajar bahasa Inggris. Jadi anak-anak udah tahu, saya masuk kelas lampunya langsung dimatikan Mbak. Saya di kelas tuh langsung, nanti lampunya matiin, buka, kordennya buka, gitu udah langsung buka. Itu udah hafal dari kelas itu sampai kelas 9 kan dulu masih ajar juga kelas 9. Oke, lalu yang berikutnya kita lihat apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Kira-kira apa? Guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Ini kayaknya udah mulai nyinggung-nyinggung ya, parents teacher meeting tadi nggak sih? Ya, berarti itu proyeknya bisa masuk ya, Bapak Ibu ya, untuk perubahan. Jadi nanti mohon dukungannya Bapak Ibu dan murid-murid. Saya rencananya mau ada proyek parents teacher meeting yang untuk membahas proyek saya, bagaimana Bapak Ibu bersedia untuk memberikan sharing professionnya ya untuk kepada students yang ada di sini. Nah itu mohon dukungannya, mudah-mudahan bisa membawa perubahan
Seperti itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu mungkin selain parents teacher meeting atau atau apa? Boleh? Belum. Pak Anu? Belum ya? Nanti kalau ada boleh. Wika, aku ingat Wika. Mungkin nanti setelah kegiatan, oh saya mau buat ini, boleh nanti disampaikan ke saya. Jadi bisa untuk pelengkap. Nanti ini juga saya berikan kepada Suster Tere selaku kepala sekolah karena beliau memang hari ini sedang ada kegiatan MKKS, maka beliau hari ini belum bisa bergabung dengan kita, tetapi sudah diwakilkan dengan Ibu Anin selaku wakil kepala sekolah. Jadi saya bersyukur sekali kegiatan kita bisa berjalan ya. Oke, kita lihat lagi. Berarti tadi sudah terjawab ya? Ya, dengan mengadakan parents teachers meeting ya. Can ini juara bahasa Inggris ini Pak. Ini yang nasional juara 2, yang provinsi juara 1. Ya. Ya, mudah-mudahan Pak ya. Mudah-mudahan. Lalu kita lihat di sini apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Kegiatan ya, berhubungan ya, berkolaborasi ya. Tapi kegiatannya banyak ya Bu ya. Kami pernah loh, kalau mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang baru, ada yang lama juga. Yang lama mungkin masih ingat nggak Bu, kita kerjasama dengan orang tua murid selaku polisi yang menjelaskan umur berapa siswa boleh menggunakan motor. Zamannya kepala sekolahnya masih Pak Kuat. Nah, kami kerjasamanya begitu Pak. Jadi ada orang tua murid yang kebetulan memang polisi memberikan pencerahan bagi murid di bimbingan ya Bu ya, penyuluhan ya Bu ya di GSD. Dulu waktu saya mengajar di SD sini juga pernah ada yang orang tua muridnya dokter, itu dokter kandungan memberikan pengarahan tentang alat-alat reproduksi. Itu salah satu kegiatan, ya, kegiatan yang mendukung visi ya. Oke, yang dilakukan kemah bersama juga kami ada ya. Kemah bersama. Oh, dengan para ayah. Oh, belum. Mungkin bisa juga ya. Iya. Menurut ayah ya. Tapi tempatnya kira-kira harus kita persiapkan betul itu karena masih banyak ya Pak ya. Mungkin per angkatan gitu kali ya Pak ya di akhir semester ya. Yang pernah itu malah ini lomba cooking family. Cooking family. Pernah ya Bu ya. Kita lomba masak Pak. Lomba masak jadi sama orang tua murid, anak dan orang tua lomba masak, lalu dilombakan antar kelas juga ya. Ada antar keluarga ya, di kelas perwakilan kelas. Saya kelas ini, keluarga ini, kelas ini, keluarga ini. Terus waktu itu pernah juga yang doa bersama ya Bu. Kami ada doa bersama dengan orang tua murid juga. Jadi waktu karena online, jadi mereka berdoa online ya Bu ya. Rosario online ya, kita pernah Rosario online. Jadi itu salah satu mewujudkan misi karena religiusitas tadi ya. Gitu. Jadi sudah sebenarnya kegiatannya sudah dilakukan ya. Lalu yang keempat, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, langkah konkret, rancangan prakarsa perubahan. Nah, ini rancangannya saya sudah buat sih Pak. Proposal. Yang pertama saya mengajukan proposal kepada kepala sekolah, lalu dan teman-teman guru. Nanti pasti kepala sekolah akan memberikan info kepada teman-teman guru. Seperti waktu saya mengadakan English for Teacher ya, itu sistem memberikan saat briefing, ini Brika ada program seperti ini, mohon untuk didukung dan thanks God teman-teman mendukung, banyak yang hadir ketika saya melakukan pelatihan bahasa Inggris ya dan disupport itu thanks God. Nanti rencananya yang ini akan saya ajukan proposal Bapak Ibu, jadi nanti mohon dukungannya. Ini sudah ngomong duluan bocoran karena sudah dibahas rancangan ya Pak ya. Rancangan ini sudah saya buat, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Lalu apa saja langkah konkret sudah ya. Nah terakhir ini ternyata Bapak Ibu, thank you. Thank you sudah habis ya. Saya bersyukur sekali ya Pak Ferry mungkin ingin memberikan masukan bagi
kegiatan. Silakan Pak Eri. Ya, terima kasih Bu Barbara Monika. Satu kata dari saya, Bapak Ibu semua, luar biasa. Luar biasa khusus untuk CKP saya, Bu Barbara Monika yang luar biasa performanya menyampaikan, mempresentasikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan di sekolah tercinta. Luar biasa juga kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya banggakan yang pada hari ini bersedia menjadi responden. Tentu ini menjadi pengalaman berharga bagi saya pribadi. Tentu saya merasa senang dan antusias sekali bisa berbagi ide, pendapat dan berbagi cerita. Bahkan saya tadi mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup terkait dengan pengelolaan keluarga, pengelolaan anak dari ibu-ibu semua yang sudah puluhan tahun berkeluarga, dan itu menjadi pelajaran penting bagi saya yang saya dapatkan setelah saya pulang dari sekolah ini. Kemudian juga luar biasa juga ide cerdas yang disampaikan oleh murid di Saverus Subak ini. Luar biasa ini untuk menjadi suatu kolaborasi yang efektif untuk mendukung program-program yang dilaksanakan oleh BPK. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak semua yang membantu Bu Ika dalam menyampaikan presentasi program yang dilaksanakan serta melancarkan agenda pendampingan individu. Sekali saya terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran partisipasi Bapak Ibu yang sungguh luar biasa. Ya, saya sangat menghargai itu. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi, pendidikan di Indonesia semakin lebih bagus lagi. Terima kasih kepada Bapak Heri Rizdianto yang sangat mendukung. Ya, saya sungguh-sungguh terinspirasi oleh beliau karena beliau ini benar-benar luar biasa mendidik, membimbing saya selaku calon guru penggerak. Jadi saya bisa seperti ini salah satunya juga bimbingan dari Pak Heri, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih. Mohon maaf jika ada, bukan jika ada ya, pasti ada kekurangannya dari saya di sini. Saya mohon maaf dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih yang luar biasa buat kita semua. Karena siapa kita? Saverus. Saverus. Humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Saverus. Saverus. Yes, yes, yes. Bapak Ibu, silakan untuk dinikmati hidangannya. Ya. Mari menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Monika, Bapak Ibu semua dan anak sekalian. Mengingatkan untuk melengkapi orang yang telah disiapkan sudah ada. Saya mau untuk ditandatangani di bagian akhir. Iya, betul. Bapak itu ditempati. Yang tidak ada tapi dituliskan saja Ibu ke Bandar Lampung 8 Februari 2023. Rekan sejawat begitu. 2,000 years later. Aduh. Ada yang harus sesuai kebutuhan murid atau ada banyak hal lain yang dimaksud dengan berpihak kepada murid. Karena selama ini yang terjadi itu masalahnya Pak, banyak kegiatan yang harus dilakukan di luar sekolah. Sedangkan anak-anak ini nih tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Satu guru pergi itu bisa merubah semua. Kelas itu harus berubah semua. Nah ini kalau berkenaan dengan ekstern kan akhirnya itu bagaimana? Apakah tidak memikirkan lebih baik memikirkan yang di dalam ini dulu yang dimaksud dengan berpihak kepada murid, lalu kegiatan ini misalnya bisa dilakukan di jam-jam yang memang di luar pembelajaran begitu, karena kalau harus ninggalin satu kelas ya seperti itu. Maaf ya Pak, tadi tidak semua begitu sama. Nah sebenarnya ini bisa menjadi PR atas satu yayasan yang bagaimana mengkondisikan
beragam-ragam untuk berbagi hidup sekarang kita murid ya. Kemudian bisa juga mungkin memilah ya, atau memilih guru antipraktis yang siap untuk di luar dan di dalam juga di dalam. Dan yang terakhir mungkin menurut saya adalah yang awal di awal kegiatan mungkin bisa dilakukan sendiri ataupun terkait dengan di pengajian murid ini. Bisa merasa sekolah ini bisa dipercaya amanah untuk Nafisa menuntut ilmu, mengembangkan keterampilan yang terkait itu. Kalau sekolah tadi ya, terakhir Nafisa apa? Nafisa terampilnya apa? Pertanian yang luar biasa. Untuk apa gitu? Iya. Seperti yang Ibu Sani katakan di awal itu ya, kan berdaya. Jadi pasti anak-anak ini ya akan berdaya juga walaupun nanti setelah anak-anak ini sudah selesai nih, selesai dari sekolah sini, sudah lulus, dia bisa berdaya juga di luar, misalkan mau kuliah lagi atau bekerja, gitu dia bisa berdaya di tempat yang akan dia lakukan. Yang ada di sekarang ini berarti rasanya gimana? Sedih. Ya, sedih ya, merasa sendiri ya. Jadi bete itu ya. Nah ini salah satu ya pancingan ya Pak, menjawab pertanyaan bahwa mereka sadar betul bahwa butuh. Begini Pak, satu contoh, bete ini pernah ada di sekolah mana? SOV ya. School of Victory. School of Victory. Ada sekolah di Victory. Ya. Dan ternyata di lingkungan sana itu bukan yang bete butuhkan. Bukan sekolah sana, nggak benar. Tapi memang kebutuhan bete sebuah sesuatu yang saya syukuri. Tapi ketika nanti saya sudah tidak ada, mereka ini bagaimana? Nah ini sudah menjadi mimpi bagi saya bahwa ketika saya sudah tidak ada, saya duluan yang tidak ada. Mereka ini berdaya, sudah bisa mandiri, mungkin seperti yang sekarang sudah sedang kita create bersama-sama, mengawali bahwa anak-anak ini bisa bekerja, bisa menghasilkan, mereka ada di komunitasnya dengan percaya diri, mereka juga bisa menyampaikan kepada lingkungan sekitar bahwa